Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita dari Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi. Insyaallah kita akan masuk hadis yang ke-36. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadisu sadis wa thalathun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yasruna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazarat alimus sakinah wa khasyatumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Rawahu Muslim bihadzal lafadz. Hadis yang ke-36 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dari orang yang beriman tentang kesusahan dunia, niscaya Allah akan melapangkan darinya kesusahan nanti pada yaumul qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, Allah senantiasa menolong seorang hamba, maka al-abdu fi auni akhihi, selama hamba itu menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan, maka barang siapa menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum mereka berada di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yasluna kitaballah, mereka membaca
kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka saling tadarus, mempelajari di antara mereka, illa nazarat alimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, wa khasyatumur rahmah, dan akan diliputi oleh rahmat, wa hafathumul malaikah, dan akan diliputi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Wa man bata'a bi amalu, dan barang siapa yang amalannya lambat, lam yusri bihi nasabu, maka nasabnya tidak akan bisa mengejarnya. Hadis riwayat Imam Muslim dengan lafaz ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini ada beberapa faedah yang beliau jelaskan dalam hadis ini. Pertama adalah dari lafaz yang pertama, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan di dunia, kesusahannya orang-orang yang beriman, niscaya Allah akan melapangkan kesusahan dia pada hari kiamat. Ketika saudara kita yang beriman, yang muslim, mereka mengalami kesempitan, ya, memiliki masalah, ya, kemudian kita bisa membantu untuk menghilangkan kesusahan dia, kesempitan dia, ya, maka Allah akan memberikan balasan, dan balasnya lebih besar, yaitu akan dilapangkan kesusahan kita, kesempitan kita nanti pada yaumul kiamah. Ya. Kalau kesusahan di dunia, ya, kalau kesempitan di dunia itu hanya sebentar, ya, tetapi ketika kesusahan yang ada di akhirat, kesulitan yang di akhirat, itu lebih berat dan lebih besar, ya. Maka di sini Allah memberikan balasan yang lebih besar ketika kita melapangkan urusan saudara kita, ya, kesempitan saudara kita di dunia tentang perkara-perkara dunia, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih besar dari itu. Itu apa? Akan dilapangkan kesulitan kita, kesempitan kita nanti pada yaumul qiyamah. Ya. Maka di sini ada kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung amalan seseorang. Ketika kita beramal, ya, dengan melapangkan kesusahan, permasalahan, kesempitan saudara kita, maka kita pun akan mendapatkan balasan yang setimpal, bahkan ini lebih besar, ya. Bahwasanya lebih besar kesulitan yang ada di akhirat, ya, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi ketika kita di dunia, ya, memberikan kelapangan permasalahan, kesempitan saudara kita, maka Allah akan memberikan, ya, kemudahan, kelapangan permasalahan yang kita hadapi di yaumul qiyamah. Kemudian poin yang kedua, wa man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang yang mengalami kesulitan, ya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya dalam urusan dunia dan akhirat. Ini juga hampir sama, ya. Belum menjelaskan wa hadza aidan al jazaa fi min jinsil amal. Maka poin ini juga menjelaskan bahwasanya balasan tergantung jenis amalan seseorang. Apa amalannya? At-taisir, ya. Kita memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan. Salah satu contohnya, beliau di sini memberikan contoh, diantaranya adalah ketika saudara kita memiliki hutang, ya, hutang kepada kita, ya kan? Mungkin tidak bisa membayarnya sesuai dengan waktu, jatuh temponya. Kemudian kita memberikan tenggang waktu lebih panjang. Ini adalah salah satu bentuk juga memberikan kemudahan terhadap saudara kita yang berhutang, ya kan? Kemudian ternyata sudah jatuh tempo tidak bisa membayar, kita memberikan tangguh lagi lebih panjang. Ini juga memberikan kemudahan. Atau kalau bisa adalah membebaskannya, entah sebagian atau
seluruhnya. Ini adalah diantara bentuk memberikan kemudahan terhadap saudara yang kesulitan. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanidhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka jika dia memiliki hutang kemudian tidak bisa membayarnya sesuai dengan waktu yang ditentukan, karena memiliki mungkin kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, kemudian engkau memberikan tangguh, memberikan waktu lebih panjang lagi sampai dia mendapatkan kemudahan, wa anta sadaqu khairul lakum, dan engkau menyedekahkan, mungkin bahasa kita membebaskan hutangnya atau sebagian atau seluruhnya, khairul lakum, itu lebih baik, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ini bagi orang yang dihutangi, artinya memberikan kemudahan. Ketika saudara kita hutang kepada kita, kemudian ternyata sudah waktunya membayar, kemudian belum mampu, kemudian kita memberikan tangguh, ini adalah salah satu bentuk kita memberikan kemudahan. Ini bagi orang yang dihutangi. Tapi bagi orang yang berhutang juga harus tidak boleh bermudah-mudahan, tidak boleh bermudah-mudahan ketika dia sudah mampu untuk membayarnya, kemudian kok ditunda-tunda. Ini termasuk kedoliman, seperti dalam hadis Nabi, madlul ghani dzulmun. Madlul ghani itu maknanya adalah orang yang memiliki uang, seharusnya untuk membayar hutang dia, tapi dia tunda-tunda pada dia sudah mampu, maka ini merupakan kezaliman. Maka bagi orang yang berhutang pun dia harus bertanggung jawab, harus tidak boleh bermudah-mudahan ketika memiliki hutang. Ketika memang sudah waktunya, maka dia berusaha untuk melunasinya. Ketika memang ada kesulitan, maka orang yang menghutangi pun bisa memberikan kemudahan. Tapi bagi orang berhutang juga harus memiliki semacam tanggung jawab, karena berkaitan dengan hak saudara kita. Waqad bayyana sallallahu alaihi wasallam anal jazaa' ala taysirun yahsul fi dunya wal akhirah. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya balasan orang yang memberikan kemudahan di dunia dengan satu kemudahan, maka Allah akan berikan balasan kemudahan fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Dalam poin ini pula juga Allah memberikan balasan yang lebih lagi di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian poin yang ketiga, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aib dia di dunia dan akhirat. Poin ketiga ini juga artinya amalan ataupun balasan tergantung amalan seseorang. Ketika kita menutupi aib saudara kita seorang muslim, kemudian tidak menyebarkan aib tersebut, maka Allah akan menutupi aib kita baik dunia dan di akhirat. Tapi ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah ketika memang saudara kita itu dia terkenal orang yang baik, ma'rufan bil istiqomah. Orang ini terkenal, orang itu adalah orang yang baik, istiqomah, seorang muslim, sholatnya dijaga. Tapi suatu hari, suatu ketika terjatuh dalam suatu dosa maksiat, maka seperti ini harus kita tutupi, karena dia secara umum adalah orang yang baik. Maka orang seperti ini harus kita tutupi aibnya, jangan disebarkan, karena memang tidak ada manusia yang sempurna gitu. Tapi kalau mayoritas dia secara umum dia adalah orang yang baik, orang istiqomah, ketika terjatuh dalam satu kesalahan, terjatuh dalam maksiat, kita harus menutupi aibnya, jangan disebarkan. Berbeda dengan orang yang memang terkenal adalah dia adalah orang yang rusak,
orang yang ahlu maksiat, ya, maka orang seperti ini dilihat. Kalau memang ditutupi aibnya itu dia bisa berubah menjadi baik, maka ditutupi aibnya. Tetapi ketika orang yang terkenal adalah orang yang ahlu maksiat, ya, kemudian kita tutupi aibnya kok malah istilahnya ya tidak ada perubahan, tidak ada maslahatnya, maka tidak perlu tutupi aibnya. Maka ada perincian, para ulama menjelaskan, maka dilihat kalau memang yang melakukan itu adalah orang yang ma'ruf, terkenal dia adalah orang yang baik, istiqomah, sarum dia adalah orang yang baik. Ketika terjatuh dalam suatu kesalahan, punya aib, punya cacat, harus kita tutupi. Ya. Tetapi orang yang sarum adalah mereka adalah ma'rufan bil fasad, ya. Orang yang terkenal dengan dia adalah orang yang rusak, orang yang mungkin ahlu maksiat, banyak maksiatnya, maka dilihat. Kalau memang kita tutupi aibnya adalah semakin hari dia semakin baik, maka tidak masalah. Tetapi ketika tidak ada perubahan, maka orang seperti ini tidak perlu untuk ditutupi aibnya. Kemudian poin yang keempat, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudara yang lain. Ya. Ini juga hampir sama. Artinya al-jaza' min jinsil amal, balasan tergantung amalan seseorang. Ketika kita menolong saudara kita yang mengalami kesulitan, kesusahan dalam urusan-urusan dunia ataupun yang lainnya, maka Allah pun akan menolong kita. Jadi ketika saudara kita ya memiliki kesusahan kemudian kita membantunya, ya, maka Allah pun akan membantu kita juga. Al-jaza min jinsil amal. Poin selanjutnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, ya, para ulama menjelaskan ilmu sendiri ilmu syar'i, ya, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam hadis ini ada al-hathu ala talabil ilmi asy-syar'i. Ya. Dalam hadis ini ada anjuran untuk mencari ilmu syar'i. Ya. Wa suluku turuq al-musilah ila tahsili, dan menempuh jalan cara agar mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Maka di sini adalah hasungan anjuran kepada kita semua untuk mencari ilmu. Ya. Ilmu syar'i, ilmu yang sebagai bekal kita untuk akhirat kita. Ketika kita itu bersemangat ya dalam perkara-perkara dunia, ya kan, yang mana kita tahu dunia itu akan kita tinggalkan, ya. Tapi terkadang seseorang tidak semangat untuk mencari bekal untuk akhiratnya, padahal dia yakin bahwa akhirat adalah tempat kembali dia. Maka ilmu adalah salah satu bekal untuk menghadapi kehidupan yang panjang, kehidupan akhirat. Maka hadis ini juga anjuran kepada kita untuk berlomba-lomba, ya. Berlomba-lomba dalam akhirat kita. Salah satunya adalah dengan mencari ilmu, karena ilmu itulah bekal kita. Ya. Sebelum kita beramal tentunya adalah harus kita berilmu. Al-ilmu qabla qaul wal amal, ya. Ilmu itu sebelum berucap dan berkata. Maka Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, maka bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali ayat meminta agar kita itu adalah berlomba-lomba, ya, dalam mencari bekal akhirat. Kalau kita saja dalam perkara dunia itu berlomba-lomba, ya kan? Salah satu contoh orang yang mungkin profesinya jual beli, ya kan? Orang yang jual beli itu pasti dia akan bagaimana caranya agar jualannya itu laku banyak, kan itu. Apalagi saingannya juga banyak. Dia akan memoles, akan mencari cara bagaimana barang yang dia jual itu akan menjadi laku.
ya. Ini dalam perkara dunia, ya. Maka tentunya tentang perkara-perkara akhirat itu harus lebih dari itu, karena kita yakin bahwa akhirat adalah tempat yang hakiki, tempat kembali kita, sementara dunia adalah tempat hanya persinggahan, tempat hanya sementara, ya. Maka hari ini adalah sungan ajar bagi kita semua untuk mencari ilmu syar'i, ya, dan menempuh cara atau jalan agar mendapatkan ilmu syar'i tersebut, ya. Sawan kana dzalika bis safar li talabi, baik itu dengan cara safar, ya, melakukan perjalanan jauh. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum untuk mendapatkan satu hadis saja harus perjalanannya lama, ya. Menempuh perjalanan sampai sehari bahkan lebih, itu hanya untuk mendapatkan satu hadis, ya. Dengan safar, ya. Au bil akhti bi asbabi tasili, atau dengan cara, ya, mengambil sebab-sebab untuk mendapatkannya, baik dengan membaca, ya, membaca kitab, ya, mentelaah, itu juga diantara caranya, membacanya, mengambil faedah dari kitab tersebut, atau mulazamah, dengan duduk dengan para ulama, dengan guru. Nah, ini diantara cara mencari ilmu. Maka ketika seorang itu menempuh suatu jalan, ya, dalam rangka mencari ilmu syar'i, apa balasannya? Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka surga adalah merupakan puncak tujuan orang yang beriman. Yang dia cari adalah surga. Maka orang yang dikatakan sukses, orang yang dikatakan berhasil adalah ketika dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka Allah mengatakan, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia orang yang beruntung. Orang yang sukses itu seperti itu. Orang yang sukses secara hakiki adalah ketika dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, itulah orang yang sukses secara hakiki, bukan sukses dalam perkara dunia, ya. Kemudian ayat selanjutnya dalam ayat itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, kesenangan yang sedikit, kesenangan yang sebentar, itulah dunia, ya kan? Dan kita mungkin bisa merasakan, ya kan, seenak apapun makanan yang kita senangi, ya kan, yang kita menjadi favorit makanan kita, itu ada batasnya, ya. Salah satu contoh, ya kan, kemarin Idul Kurban, ya kan, mungkin kita semua mendapatkan daging, ya kan. Ketika kita ingin makan mungkin daging, ya, sate ataupun apa, itu terbatas. Nggak mungkin seorang itu akan, ya, makan sate dengan 50 tusuk, ya. Itu nggak mampu kelihatan. Meskipun itu mungkin makan yang menjadi favorit dia, ya, itulah dunia, ya. Dunia itu adalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang sebentar, kesenangan yang sedikit, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah balasannya bagi orang-orang yang menempuh suatu jalan dan mereka mencari ilmu syar'i dengan cara apapun, ya, menghadiri majelis ilmu, dengan mungkin membaca, ya, menghadiri para ulama ataupun yang lainnya, maka itu diantara cara mendapatkan ilmu. Maka balasannya akan Allah mudahkan jalan dia menuju ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian poin berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum mereka berada di salah satu rumah
dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yasruna kitabullah, mereka membaca Al-Qur'an atau kitabullah. Wa tadarusuna bainahum, kemudian mereka saling mempelajari di antara mereka. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, akan diliputi roh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan mereka disanjung-sanjung di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Di sini tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Adalah masjid. Ya. Di sini adalah masjid Allah Subhanahu wa taala. Baitullah ini idhofah, disandarkan ke baitun, itu rumah Allah, ya. Itu menunjukkan kemuliaan, ya. Idhofah yang menunjukkan idhofatu tasrif, ya, menunjukkan penyandaran, menunjukkan kemuliaan, keagungan akan masjid tersebut. Maka masjid adalah tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini, ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ahabul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Maka orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, rindu terhadap masjid, ya, maka termasuk salah satu golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, ya. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, ya. Begitu pula orang-orang yang memakmurkan masjid, paling tidak sholat 5 waktu. Itu adalah satu bentuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang memakmurkan masjid Allah itu? Adalah orang-orang yang beriman, ya, beriman kepada Allah dan beriman tentang kehidupan akhirat. Maka Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, siapa itu? Hanyalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah dan mengimani akan adanya kehidupan akhirat. Wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Mereka juga menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tanamkan dalam hati kita dan terhadap anak-anak kita untuk mereka itu cinta terhadap masjid, ya. Cinta terhadap masjid. Jangan sampai mereka lebih senang, lebih cinta kepada tempat-tempat keramaian yang justru itu akan melupakan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih suka kepada bioskop atau tempat-tempat keramaian, ya. Ya boleh saja senang terhadap tempat rekreasi ataupun yang lainnya, ya. Suatu hal yang wajar. Tapi bagaimana kecintaan terhadap masjid itu lebih, ya. Jangan sampai dikalahkan mereka justru cinta kepada tempat-tempat yang keramaian yang justru itu melupakan dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini ada hasungan, ada anjuran untuk ijtima' fil masajid, ya, untuk berkumpul di masjid li tilawatil Quran, untuk membaca Al-Quran dan belajar perkara-perkara yang lain, ya. Maka tempat yang paling bagus untuk belajar itu adalah masjid. Tempat yang paling utama untuk belajar adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di beberapa negara, ya kan, di Yaman atau di mana, maka di antara tempat yang paling banyak mereka gunakan untuk halaqah ilmu, untuk menyampaikan ilmu, untuk mendapatkan ilmu adalah di masjid-masjid itu. Karena itu adalah tempat yang paling Allah cintai, dan masjid adalah merupakan pusat untuk membina umat, membina masyarakat, adalah berawal dari masjid itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian orang yang berkumpul di masjid, ya, membaca Al-Quran, mempelajari, belajar, ya, halaqah ilmi, majelis ilmu, maka di sana mendapatkan 4 manfaat, ya. Pertama adalah nazarat alimus sakinah, akan turun kepadanya sakinah, ketenangan.
Maka ketika seorang itu di majelis ilmu, di masjid kok gundah gulana, tidak tenang, lebih tenang ketika di tempat keramaian, ini perlu dipertanyakan. Ya. Maka untuk mencari ketenangan, as-sakinah, ketenteraman ada di dalam masjid. Menghadiri majelis ilmu salah satunya. Ya. Karena majelis yang paling afdal adalah majelis ilmu. Itu yang akan mendatangkan ketenangan. Berbagai macam permasalahan yang dihadapi di dunia, ketika dia hadir di majelis ilmu, ya, hatinya hadir, ya, bukan hanya jasadnya, kemudian pikirannya di rumah, di tempat lain, bukan. Maka dia akan mendapat ketenangan. Mungkin di rumah punya permasalahan ini itu, ya, mungkin mikir utang ataupun yang lainnya, ya kan. Maka dengan menghadiri majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan, ya, siraman rohani, hatinya akan hidup lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa khasyatumur rahmah, akan turun kepadanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa hafathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Ya, ini termasuk di antara bentuk keimanan kita. Ya, mungkin bagi orang yang tidak punya keimanan, dia akan bertanya mana malaikatnya, ya kan? Maka orang-orang beriman ketika mendengar hadis-hadis seperti ini adalah kita beriman. Ini perkara termasuk perkara-perkara berita atau ghaib yang harus kita benarkan. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan menyanjung mereka, ya, orang berada di majelis ilmu tersebut di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4, ya, manfaat, faidah orang-orang yang bermajelis ilmu, ya, orang-orang belajar ilmu di majelis Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir, waman bata'a bi amaluhu lam yusri bi nasabuhu. Barang siapa yang amalannya lambat, maka nasabnya tidak akan bisa mengejarnya. Maknanya, man akharu amalu an dukhulil jannah lam yusri bi nasabu ila dukhulil jannah. Beliau di sini menjelaskan, barang siapa amalannya itu adalah akharahu, amalannya tidak bisa mengantarkan atau terlambat, ya, untuk mengantarkan ke dalam surga, maka nasabnya itu tidak bisa menyegerakan dia masuk ke dalam surga. Maknanya bahwasanya yang dianggap itu bukan nasab seseorang, keturunan apa, keturunan ningrat atau keturunan kerajaan atau apa, bukan. Tapi yang menjadi barometer, menjadi ukuran adalah keimanan dan ketakwaan. Meskipun kita memiliki nasab yang tinggi, ya, dari keturunan yang mulia, tetapi ketika tidak ada keimanan, ketakwaan, itu nggak ada manfaatnya. Maka Allah mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah akramakum, yang atqakum, orang yang paling bertakwa. Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, anal amal walladhi yablughu bil abdi darajatil akhirah. Bahwasanya amalan itu yang akan menyampaikan seorang hamba kepada derajat-derajat akhirat. Jadi amalan itulah yang akan mempengaruhi seseorang masuk ke dalam surga, atau nanti di surga itu mencapai derajat yang mana, itu sesuai dengan amalannya, ya. Maka Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu, maka setiap orang itu akan mendapatkan derajat, ya. Seandainya dia masuk ke dalam surga, ya, derajatnya berbeda-beda sesuai dengan amalannya. Faman abta'a bihi amaluhu ayyablugha bi al-manazil al-aliyah indallahi ta'ala lam yusri bi nasabu fayablughu tilka darajat. Maka barang siapa yang lambat amalannya, ya, amalannya lambat, ya, istilah amalnya sedikit, ya, maka ketika dia ingin mendapatkan derajat yang tinggi, maka nasabnya nggak ada manfaatnya.
keturunan nasab dia yang tinggi itu tidak bisa mengejar untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Yang dapat mengejar adalah amalan seseorang. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Ini diantara yang beliau jelaskan berkaitan dengan hadis ini. Kemudian beberapa faedah kesimpulan dari hadis ini. Pertama adalah at-targhib fi tafsil qurb fi dunya wa anna Allah Ta'ala yunafisu biha qurba yaumil qiyamah. Anjuran untuk melapangkan kesulitan saudara kita di dunia, maka balasannya Allah akan memberikan kelapangan terhadap kita tentang kesulitan yang kita alami di yaumul qiyamah, di hari akhirat. Faedah yang kedua, anal jaza' min jinsil amal, bahwasanya balasan tergantung amalan seseorang, jenis amalan seseorang. Ketika amalan kita adalah melapangkan kesulitan saudara kita di dunia, maka balasannya adalah Allah akan melapangkan, memudahkan urusan kita di akhirat. Faedah ketiga, at-targhib fi taisir 'alal mu'sirin, anjuran untuk memberikan kemudahan terhadap saudari kita yang mengalami kesulitan, entah itu tentang hutang ataupun permasalahan yang lainnya. Ya, maka balasannya Allah akan berikan kemudahan kepada kita urusan kita di dunia dan di akhirat. Faedah yang keempat, at-targhib fi satril uyub hina takun maslahah fi satriha, anjuran untuk menutupi aib, cacat saudara kita kalau memang ada maslahatnya ketika kita menutupi aib saudara kita. Maka menutupi aib saudara muslim, maka dilihat maslahatnya. Ketika dia adalah orang yang ma'ruf dengan kebaikan, terkenal dengan istiqomah, kemudian terjatuh dalam maksiat, punya aib, kita tutupi. Tapi kalau orang yang terkenal dengan kerusaknya, banyak maksiat atau yang lainnya, maka dilihat kalau memang ada maslahatnya ditutupi aibnya, kalau tidak maka tidak perlu ditutupi aibnya. Faedah yang kelima, al-hathu 'ala inatul muslim akhul muslim, anjuran untuk menolong saudara kita muslim. Ya, apapun ketika saudara kita mengalami kesulitan, musibah, sakit atau yang lainnya, maka anjuran untuk menolong mereka. Faedah yang keenam, bayanu fadli thalabil ilmi syar'i, penjelasan tentang keutamaan mencari ilmu syar'i, ilmu perkara agama yang merupakan bekal kita di akhirat kita. Faedah yang ketujuh, fadlul istima' fil masajid li tawatul Quran wa tadarusi, keutamaan berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an atau mempelajari atau majelis ilmu. Maka tempat yang paling mulia adalah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedelapan, anal iman wal amal soleh sababu dukhulil jannah wa bulughi darajatil aliyah indallahi azza wa jalla, bahwasanya keimanan dan amal soleh merupakan sebab seseorang masuk ke dalam surga dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga dan mendapatkan derajat yang tinggi adalah iman dan amal soleh. Kemudian faedah yang terakhir yang kesembilan, anna sarfan nasab biduni amal solehin la yufidu sahibahu indallah, bahwasanya tingginya nasab, mulianya nasab seseorang ketika tidak didasari dengan amal soleh dan keimanan, maka tidak bisa memberikan manfaat kepada pemiliknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita punya nasab yang tinggi, nasab yang mulia, kalau tidak diiringi dengan keimanan dan amal soleh, maka nasabnya tidak akan bisa membantu, tidak akan bisa menolong dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian apa yang kita sampaikan pada malam ini berkaitan dengan hadis yang ke-36. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesarnya. Wa akhiru da'wana subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.